Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Lailatul Salma. Saya mahasiswa dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan Islamisasi disiplin ilmu kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Ahlim, LC.MA. Materi yang pertama di sini ada kesehatan lingkungan perspektif Islam. Permasalahan lingkungan sudah menjadi isu global dan dampak serius bagi alam, bukan di dunia saja, tapi di akhirat juga. Ulah dari kerusakan yang ada di bumi, di daratan maupun di lautan, adalah faktor dari SDM atau manusia. Lalu dijelaskan juga ada 70 lebih cabang iman. Iman yang paling tinggi yaitu La ilaha illallah yang menjadi inti dari hablum minallah. Lalu ada satu cabang iman yang sering diabaikan oleh manusia, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi, artinya Islam menyentuh bagi rahmat seluruh alam. Oleh karena itu, kita harus menjaga alam lingkungan yang sudah Allah titipkan kepada kita. Materi yang kedua yaitu ada merawat kesehatan jiwa. Jiwa adalah ruh manusia yang sudah menyatu dengan jasadnya. Jiwa juga punya potensi yang dididik dengan benar. Potensi yang pertama itu ada potensi kebaikan yang akan muncul ketakwaannya. Dan yang kedua, jika potensi tersebut tidak dididik dengan taat, maka akan menjadi kerendahan atau sesuatu yang menjadi hina. Menurut Imam Al-Ghazali, penyakit jiwa yang paling parah atau kronis yang menyerang jiwanya adalah penyakit jiwa yang disebut al-wahad atau cinta dunia. Akibatnya, sholat tidak khusyuk karena saking mencintai dunia. Maka dari itu, Nabi SAW mengingatkan, sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang hendak mati. Sholat yang akan seakan-akan menjadi sholat terakhir. Hal ini akan menjadi sholat kita khusyuk supaya hati bersih. Materi yang ketiga ada determinan kesehatan perspektif Islam. Sehat dalam Islam itu tidak mencakup fisik saja, tapi sehat secara hati juga, sehingga lahir batin tidak dapat dipisahkan, saling mengisi dan saling melengkapi. Menurut teori Hendrik Bloom, terdapat faktor yang mempengaruhi kesehatan yang dilihat dari sisi 4 hal yang mungkin paling dangkal, yaitu ada perilaku, lingkungan, keturunan, dan pelayanan kesehatan. Faktor iman dan ibadah juga sangat berpengaruh yang signifikan terhadap kesehatan badan, seperti pada gerakan sholat, puasa yang mempengaruhi ruang istirahat bagi pencernaan manusia, dan sehat juga dipengaruhi dari doa seperti meminta untuk diberikan sehat walafiat lewat zikir, doa, pagi dan petang. Untuk materi yang keempat, di sini ada kesehatan reproduksi dalam pandangan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan dari air sperma, kemudian diletakkan di dalam rahim yang sangat kokoh. Kemudian kami jadikan sebagai darah yang menggumpal, dan kami jadikan darah yang menggumpal tersebut di dalam rahim sebagai segumpal daging. Dan kami jadikan segumpal daging itu menjadi tulang belulang. Kemudian kami berikan lapisan tulang belulang menjadi janin. Materi yang kelima di sini ada menanggulangi wabah penyakit LGBT. Disebutkan dalam satu kasus di Al-Quran itu dahulu terjadi penyimpangan-penyimpangan dari fitrah kemanusiaan seseorang, yang itu terjadi sebagaimana disebutkan di dalam kaumnya Nabi Lut, yang disebutkan juga di surah As-Su'ara. Disebutkan juga dalam surah Hud ayat 83. Jadi, saat mereka dinasehatin tapi tidak berhenti, dan saat diingatkan mereka juga tidak pernah mendengarkan dan tidak pernah kembali. Mereka tahu kebenaran tapi ditolak, dan saat semuanya telah diingatkan tapi mereka tidak pernah taubat. Yang terjadi, diturunkannya azab. Azabnya sangat dahsyat. Jadi, bumi diangkat ke atas dan bumi bagian bawah dibalik menjadi di atas. Materi yang keenam ada pelayanan kesehatan Islam. Islam juga telah mengajarkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, yang sifatnya adalah sempurna dan juga menyeluruh, yang membedakannya dari rumah sakit yang lainnya. Dan juga tenaga pelayanan kesehatan juga harus meningkatkan kualitasnya agar masyarakat pun puas. Dan saat masyarakat puas,
dari pelayanannya bagus akan tumbuh loyalitas atas kesetiaan pasien pada rumah sakit tersebut. Pelayanan kesehatan dalam perspektif Islam ini adalah nilai ihsan. Jadi, ihsan adalah kita melakukan pelayanan kesehatan dengan cara paling baik. Dan tingkatan dalam agama adalah Islam, iman, dan ihsan. Jadi, ihsan itu adalah puncaknya. Prinsip selanjutnya yang harus diberikan ke pelayanan kesehatan secara islami kepada pasien itu ada prinsip asyurur, yaitu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Selanjutnya ada prinsip ukhwah, yaitu prinsip yang membangun tali jalinan persahabatan, membangun ukhwah pada orang lain yang tujuannya kita merekatkan tali silaturahmi sehingga jaringan-jaringan kita semakin luas. Untuk materi yang terakhir, di sini ada islamisasi masyarakat. Sebagai tenaga kesehatan, tidak hanya sekedar membimbing, tidak sekedar memberikan penyuluhan secara normatif di tengah-tengah masyarakat, melalui kesehatan pun kita sama saja dengan berdakwah, mengajak orang melalui sikap atau akhlak. Jadi, harus mencerminkan diri sebagai orang yang berakhlak, khususnya saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saat kita melakukan penyuluhan dan memberikan pelayanan kepada mereka itu, yang harus dikedepankan adalah akhlak. Kemudian juga harus berdasarkan ilmu, bukan hanya sekedar adab dan kebiasaan. Dalam rangka memberikan penyuluhan, selain mengedepankan akhlak dan ilmu, tapi juga harus ada prinsip di dalam harus melakukan penyuluhan di masyarakat dan sama saja dengan dakwah khairu umar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.